udah datang Mbak di Sudah Mas, sudah. ya. Sudah. Malam Mbak. Sudah malam. Ya, Yo. manggilnya apa nih Mbak? Mbak Putri. Biasanya dipanggil Uwi. Mbak Uwi. Mbak Uwi. Oke, malam ini kita bakal kepoin Mbak Uwi. Mbak Uwi seputar pengalaman gaya hidupnya, kenal dari mana KF, apakah memang sebelumnya ada keluhan atau tidak, terus apa tanggapan lingkungan, misalnya dari keluarga atau saudara, apa tanggapan dari sejawat, terus kendala-kendalanya apa aja, itu diceritakan, dan juga masukan-masukan atau mau cerita juga seputar pandemi ini situasinya gimana, dan gaya hidupnya menghasilkan apa, boleh, ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Wi. Silakan. Boleh saya sharing sedikit ya? Saya ada boleh dong. Perjalanan hidup sampai nemu KF gitu. Oh iya, itu yang udah bilang Mas Budi kan mau share screen? Ya, silakan. Ya, bentar ya. Mudah-mudahan nggak bosan. Jadi nih, kalau saya bilang menuju kebenaran ya, bukan kebetulan. Kebenaran. Jadi awal dulu saya tuh kecil ya, cukup aktif lah. Tapi di masa saya remaja, begitu menstruasi, begitu haid itu mungkin karena nafsu makan gitu ya, yang jadi bertambah gitu ya. Atau emosi lah, atau apa ya, atau stres, atau apa. Jadi saya tuh suka banget makan gitu ya. Jadi selama saya mencoba cari foto saya waktu kecil, waktu gadis, kok ya nggak nemu ya. Pokoknya obesitas lah ya. Pokoknya gendut banget. Nah, itu jalan saya ya. Jadi, nah ibunda saya ini concern sekali waktu itu ya. Jadi saya sudah mulai didiet sama ibu saya, mulai SMP kelas 1, tapi beliau konsul ahli gizi ya, jadi yang gizi seimbang itu ya. Nah, jadi keliling halaman rumah, dulu saya rumahnya di desa, di Jombang gitu ya, suruh 10 kali jalan aja, saya sambil marah-marah, tapi sambil dilakuin aja gitu. Nah, camilan boleh, tapi ganti sayur sama buah gitu kata ibu saya. Nah, dulu saya makan pentol bakso, namanya bakso itu ternyata bukan cuma daging ya, tapi kan ada apanya itu, ada minyak, ada tepungnya gitu kan. Saya bisa 30 biji sekali makan. Udah dulu saya 30 biji. Iya, 30 biji sekali makan. Mana pentolnya gede-gede lagi ya. Nah, terus sama ibu saya, boleh tapi 5 biji aja ya gitu. Jadi di situ saya mengenal diet dan mulai gaya hidup sehat ya. Saya belum mengenal KF. Kemudian saya masuk SMA. Ini saya mulai seneng nih sama olahraga. Saya ini nggak jelas fotonya. Saya ikut tim softball, ikut kejurnas sampai mau pon gitu ya. Nah lumayan ini. Jadi badan di SMA itu ya lumayan lah. Seukuran semua kan ya. Nah tapi saya batal nih mau ikut pon karena keterima kedokteran. Jadi ya saya harus memilih ya. Hidup itu harus memilih. Jadi ya udah saya masuklah kedokteran. Tapi saya lanjut setelah kedokteran. Saya banting setir nih, malah saya sebenarnya waktu itu pernah jadi atlet dansa. Ya, masa tubuh paling indah. Ya, tapi saya itu ya tentu diet mulai dari food combining yang terus makan yang protein itu ya, makanan cuma dikukus tanpa lemak tanpa apa ya. Nah, itu saya juga ini mama saya ini lihat bisa merangkul pinggang saya yang kecil gitu ya. Sekarang ya, jadi waktu saya mau menuju PON lagi itu jadi atlet dansa itu, waduh saya ternyata harus lagi-lagi saya harus memilih. Saya masuk PPDS anak. Ya, akhirnya jadi keteraturan saya untuk olahraga, untuk berdiet ya agak-agak kacau lah ya, masuk dengan jaga, kurang tidur segala macam itu saya terpaksa jalani. Nah, fase berikutnya ini kenalan sama bapaknya anak. Mohon maaf saya tutup karena saya belum berkerudung waktu itu. Oke. Bisa dilihat pinggang saya gitu ya. Ini nanti akan lihat ini karena suami saya nanti kelihatan bahwa itu memang tetap pasangan saya gitu. Ya, ini mungkin sekarang jadi awalnya juga
waktu KF itu, ini opo toh diet opo kamu itu, gitu. Tapi lama-lama jadi support saya. Ya, tapi ini terjadi kekacauan, Mas. Jadi nih, ya mulai saya nikah, saya itu selama dulu di rumah itu semua udah diatur gitu ya. Makan apa ya, bolehnya terus olahraga apa yang saya jalani, semua sudah teratur gitu. Jadi saya tinggal makan, semua sudah terhidangkan gitu. Nah, setelah saya menikah kan tinggal di pondok mertua indah nih. Jadi saya ya pasrah aja apa yang ada, ya nggak mungkin saya terus. Nah, sedangkan saya juga sebagai ikut pendidikan dokter spesialis ya. Jadi itu hidup saya serba kacau. Jadi makan seadanya di rumah sakit ya, mie atau tepung yang sudah saya jarang makan pada saat itu, mulai dari saya SMP sampai kuliah itu, akhirnya terpaksa makan, nggak ada apa lagi, saya nggak bisa nyiapkan. Coba tahu dulu cuma ceplok aja cukup, nggak apa-apa. Saking saya udah biasa yang imbang-imbang gitu kan ya. Jadi nggak kalau di KF ini kan dominan protein dan lemak ya, jadi cukup mudah sebenarnya. Kemudian saya hamil nih anak pertama. Naiklah bobot saya jadi 30 kilo. Gitu kan. Nah, bertambah 30 kilo. Anak masih 14 bulan hamil lagi anak kedua. Naik 25 kilo ya. Waduh, nambah lagi 25 kilo. Jadi itu masih turun sedikit, terus nambah lagi. Nambah 55 kilo dong totalnya. Ya turun dikit, masih itu dari 14 itu sudah turun dikit, tapi terus naik lagi. Jadi badan saya itu kayak rasanya kayak karet yang udah masuk lengok gas itu. Masuk minyak gas, udah molor, nggak bisa balik lagi. Nah, ya, tapi saya berjuang lagi nih. Namanya saya udah biasa diet. Nah, ini saya nyoba diet golongan darah. Ya, turun lah beberapa kilogram. Anak kedua masih 6 bulan. Hamil lagi saya anak ketiga. Mantap. Naik berapa? 30 kilo, saudara-saudara. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi badan saya? Aduh, ambiar ya. Aduh, ya sudah, tapi tetap namanya semangat ya. Jadi saya mulai diet golongan darah, paling turun cuma berapa kilo gitu, sampai diet COD-nya Deddy Corbuzier. Itu saya pernah coba. Sama diet mayo, ini diet ini paling, aduh, Masya Allah diet mayo ini ya. Ada yang pernah nggak, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian yang pernah mungkin coba. Ini katanya diet mayo itu paling lama hanya dijalankan 2 minggu kalau nggak salah. Jadi saya seminggu lebih ya, hampir 2 minggu juga ya. Ini karena kan mayo itu mengurangi garam sama sekali waktu itu. Nah, saya nggak makan garam sama sekali ya. Rasanya tuh kurang mineral tubuh, mungkin saya ya hiponatremi, hipokalsemi gitu kali ya. Kurang, jadi saya nafas aja kram. Jadi otot-otot saya ini untuk nafas itu kram. Akhirnya saya, sudahlah, nyerahlah, diet ini udah nyerahlah, udah. Biar tubuh ini biar aja lah padanya gitu ya. Jadi ya ini adik saya kurus, kakak saya juga lumayan lah, nggak gede-gede amat. Ini saya gede Mama mau kemana? Kan body ini sudah ambiar-ambiarnya ini pokoknya. Nah, ini saya tahun 2017 nih alhamdulillah mendapat kesempatan naik haji. Nah, saya dapat dari Biro Haji itu kan dapat 4 kali umroh nih. Lah gila itu, pokoknya saya nggak tahu pikiran dari mana. Salah satu umroh saya itu saya niatkan, ya Allah, ya apa caranya supaya langsing dan sehat? Gimana caranya supaya bisa langsing dan sehat? Itu saya bawa gitu loh ke doa saya, karena saya udah benar-benar putus asa gitu ya sama badan ini. Tuh pokoknya. Karena memang kalau sakit misalnya sakit darah tinggi atau diabetes atau apa ya, alhamdulillah nggak ada. Tapi kan saya punya ibunya penyakit katanya ya. Obesitas tuh emaknya penyakit kan ya. Sebelum dia diabetes, nah itu. Jadi saya di situ saya niatkan umroh saya. Sebenarnya saya sudah pernah kan diajak teman saya sih ngobrol-ngobrol masalah keto gitu. Kamu ikut ini aja, tapi masih belum ada keinginan gitu. Cuman ya udah gitu. Nah, ini pulang kembali kok ya dapat kekuatan ya.
ini ada nggak ya, ini ada teman saya dokter Irat nggak datang nggak ini ke sini sama dokter Zahra, ini beliau juga maksudnya yang memperkenalkan saya dengan ketu gitu ya. Jadi saya mantep ini, saya jalankan, saya tanya beliau semua. Saya gini bingung kan, kalau lapar itu sudah bingung. Terus ini aku lapar banget nih, jam segini udah lapar. Terus dokter Irat bilang, tuh kamu minum VCO aja gitu. Udah saya minum VCO. Terus lupa kalau tadi itu lapar, kepingin ngemil itu lupa. Loh, ini cairan apa tuh saya? Kok saya lupa gitu loh, mau ngemil itu udah kepingin, rasanya sudah mau tak tobruk semua makanan itu, nggak kuat saya rasanya. Kan itu ada puasanya kan, tapi jam 9 saya udah lapar. Tapi ternyata pakai VCO loh, kok mendadak lupa kalau saya tadi itu lapar gitu. Hilang. Hilang laparnya. Ya udah, terus saya ada ini, kapan ya kok Mas Tio ini banyak waktu itu di mana, di Jakarta, di mana gitu kan, ada seminarnya, kok nggak ada yang deket Surabaya sih gitu. Saya pernah waktu itu seminar di Mojokerto, jadi itu saya jabanin aja ke sana. Menurut saya itu paling terdekat lah. Mojokerto yang pertama apa yang kedua? Yang nakes aja, yang nakes itu ya. Betul. Lah itu, wah tambah mantep saya, tambah apa ya? Waktu itu saya sudah nyoba, tapi saya terus dapat ilmunya, ya insya Allah lebih mantep lah pada saat itu. Waktu itu nggak EMC kuadrat, nggak? Ya, kayaknya ya mau ke situ mungkin ya. Yang penting yakin. Yang penting yakin sih. Nah, terus habis gitu, ini saya berjuang lagi. Saya mulai ikut lah apalah, pokoknya sambil maraton, sambil apa-apa aja udah saya jabani, deh pokoknya saya niat gitu ya. Sama teman-teman saya gitu, sama suami saya ikut ini. Nah, terus ini berkah yang saya dapat selama ber-KF ini. Nah, ini berjalan 1 tahun, saya ngirim nih foto ini ke suami saya ya kan. Terus suami saya tanya, ini siapa yang pakai jilbab merah loh ya, apa sih saya gitu. Ini siapa? Kalau lah sebelahnya siapa? Iya, kalau yang ini kamu gitu. Ini setelah keto nih. Itu kamu lah. Loh alah, nggak diakoni rek sing elek ini saya. Kamu ini nggak diakoni saya gitu. Ya apa sih suami saya ini? Tapi ya sudahlah, berarti mengakui yang sebelah sini lebih cantik gitu ya, yang jilbab putih. Alhamdulillah. Lah, ini nih akibat istri tampak menggemaskan ya nggak? Rada menggemaskan sedikit lah. Nah, terus saya akhirnya hamil lagi lah, saya dapat bonus anak keempat. Setelah saya 8 tahun. Setelah 8 tahun dari anak perempuan saya yang terakhir, jadi anak saya 3 perempuan semua. Nah, terus ini KF gitu ya. Wah, bagus banget anak yang laki-laki terakhir kecil. Nah, dapat bonus laki-laki. Saya mikir gini, katanya kalau makan protein atau makan pokoknya daging-daging tuh biasanya anaknya cowok. Iya, aku tahu itu. Itu hoax yang dengerin. Ya, hoax yang saya percaya aja, biar dapat anak laki-laki gitu ya. Ya, alhamdulillah Allah menjabah ya, lihat ini ya. Sebenarnya waktu hamil nggak terlalu gede-gede amat deh, tapi ini odem banget ini saya pasca hamil. Tapi selama saya hamil saya tetap KF, tapi kadang-kadang nggak kuat ya. Kadang-kadang saya sampai jam 10 gitu. Nanti saya lanjut lagi ini bisa sampai jam 12. Ya ada laparnya yang saya sebenarnya nggak tahu kalau hamil gitu. Cuman suatu saat saya biasanya tahan sampai jam 3, jam 4. Ini kenapa jam 9 tuh saya kasih VCO, masih lapar. Saya kasih VCO lagi. Ini kenapa ya kok saya lapar, ternyata ada orang lain di dalam tubuh saya. Saya hamil ternyata, ya Allah. Belum sadar waktu itu berarti. Hamil atau hamil busu itu sebetulnya bukan lapar energi dari lemak, tapi lapar amino asid, lapar protein. Jadi begitu udah makan ikan, telur, ayam baru. Tapi kalau makannya cuma lemak doang nggak mau, karena kan dia butuh bahan baku. Benar. Bahan baku apa? Kalau lemak itu memang dipakai sebagian sebagai bahan baku, tapi utama untuk energi. Tapi begitu kita dalam masa, misalnya contohnya pertumbuhan anak-anak atau ibu hamil atau ibu menyusui, itu justru kenapa nggak puasa,
malah kadang-kadang aku suruh visionya dikurangin biar makannya nggak kurang. Misalnya kalau visio malah buat kenyang, dia malah kurang makan proteinnya, malah aku suruh kurangin. Karena apa? Yang dibutuhkan itu justru amino acid, karena ada repair, building block. ada grow. Karena amino acid itu building block. Nah, itu dia. Makanya kalau itu justru makannya diikutin. Makanya nggak aku kasih puasa. Iya, makanya tuh kenapa aku lapar ya, nggak tahu kalau hamil. Padahal bisa ini gitu loh, tahan biasanya, ini kok nggak tahan ya gitu ya. Ya seneng banget emang daging-dagingan pada saat itu gitu ya. Ikan pokoknya segala macam, malah tambah hajar bleh gitu ya. Terus ini nih, saya yang paling bahagia adalah ayah saya alhamdulillah mau ikut ke Tofastosis gitu ya. Ya Allah, ini yang saya kirim waktu itu. Luka diabetes Mas. saya. Ini yang top 10 itu, Mas. Top 10 bulan apa tuh? Aku lupa. Bulan apa nih ya? Masuklah saya ke top 10 ini. Aku nggak kebaca sih, bawahnya bulan Desember 2019 ya? Iya, 2019 ini. Oh, Desember kemarin. Oh. Nah, terus saya dimasukkan ke top 10, ya Allah. Jadi saya ketemu gilule ini, warrior wedun kabeh wis. Wedun. Aduh. Lah ini bisa begini kempes ini begini. Ya Allah, saya tahu lah perjuangannya ya. Saya juga hampir seumur hidup saya juga dalam tanda kutip berdiet gitu. Nah, ini ayah saya yang alhamdulillah Masya Allah saya bilang gini, nggak ada jalan lain, Pak. Ini yang kedua ayah saya. Jadi ayah saya kena osteomielitis, jadi sudah dioperasi. Nah, akhirnya kita bantu ayah untuk diet, kita masih nggak kenal keto waktu itu, akhirnya baik. Habis gitu, ya gitulah namanya juga orang diabetes ya, udah biasa dengan gula itu, akhirnya luka lagi. Gitu saya coba aja ayah saya gitu, nggak ada jalan lain kayaknya, saya bilang gitu, ayo dicoba ya. Awalnya ikut puasa ya, dengan puasa awalnya, tapi terus enggak, aku kuat puasa katanya gitu, tapi nanya terus, ini boleh nggak, ini dimakan kapan? Nawar terus ya gitu. Akhirnya ya sudah. Terus saya nanya ya, sempat saya japri Mas Tio waktu itu gimana gitu. Ternyata juga ada ini, kalau sudah tua, ini kan ayah saya juga 65 ke atas ya, tidak perlu puasa gitu kan katanya. Mungkin itu agak berat ya, jadi ya udah. Adaptasinya nggak perlu puasa dulu. Jadi ya udah, pokoknya boleh makan semuanya, tapi nggak pakai nasi, nggak pakai, pokoknya nggak pakai karbo, nggak pakai gula, udah saya gituin aja. Bener tak? Itu boleh katanya, bilang gitu. Boleh, pokoknya nggak pakai nasinya, saya. Udah, habis gitu udah menyembuh nih Mas. Nggak taunya udah setahun kira-kira. Lah kok balik Mas. Jadi itu sama ini ibu saya yang tadi itu meninggal karena kanker ya. Jadi saya menyesal juga agak gelo gitu lah, baru tahu sekarang gitu ya. Coba itu mungkin ada, tapi ya sudah, namanya takdir ya. Nah, saya kan nikah lagi nih. Nah, terus habis gitu ini nggak tahu kan, kalau kirain ya udah sembuh gitu aja. Jadi mulailah makan kolak lagi, makan apa lagi. Terus insulinnya lupa gitu kan. Ternyata luka lagi Mas itu. Jadi sempat beberapa bulan, mungkin 6 bulan atau berapa bulan yang lalu itu sempat luka lagi. Terus saya udah bilang sama ayah saya gini, wes kalau nggak mau keto lagi ya sudah. Bilang gitu, terserah. Enggak, wes aku kapok. Pertamanya nggak ngakui bahwa membaik karena keto. Enggak ngaku pokoknya, tapi wes akhirnya mau lagi. Akhirnya mau lagi. Terus habis gitu udah, jadi kan memang namanya juga kayak orang kecanduan ya. Kecanduan itu kalau misalnya ini kan ada metadon, maksudnya yang kalau itu harus ada penggantinya gitu. Jadi saya alhamdulillah di saya juga ada yang keto itu, yang jual kue-kue itu ya. Jadi saya supply ayah saya. Udah, daripada ngambil nggak karu-karuan, mendingan itu. Tapi alhamdulillah baik lagi. Jadi itu nggak ada seminggu dari gula yang saya cek kembali, jadi setelah dari 400-500-an jadi sekitar 150-an, udah membaik, itu naik lagi jadi 400-an, 350 gitu. Nah, terus saya ini lagi, alhamdulillah
cepat. Jadi nggak bisa saya bilang gitu. Tetap yang waktu itu diabetesnya udah 30 tahun lebih, ketonya masih setahun. Minta bim salabrim abrakadabra gitu ya, nggak mungkin kan ya gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah papa saya, nah ini ayah saya, namanya cukup sehat. Jadi saya waktu itu dapat kaos nih dari Mas Tio supaya papa saya bahagia, saya kasihin aja ke papa saya. Dapat ini nih, dapat hadiah saya gitu. Kan harus semangat gitu. Nah, terus ya alhamdulillah diabetes beliau ya membaik lah ya dengan gula darah yang terkontrol walaupun memang belum bisa lepas insulin. Dapat bonus anak lanang ya kalau saya. Untuk saya pribadi. Nah, ini kenamasan kotak fatosis. Ini resepnya Mbak Cuncun. Resepnya siapa ini yang ada yang pakai? Pokoknya itulah. Walaupun ini baking gagal terus, ya udahlah nggak apa-apa. Terus ini dari Mbak Angela. Ini saya coba aja dok. Semua. Iya, saya juga panggilan dok ya. Nah, jadi mari kita nikmati proses KF ini. Alhamdulillah. Ini saya beberapa bulan setelah melahirkan, saya disuruh ini apa namanya? Ada pelantikan. Ya ampun, betatet semua ya. Ya sudah. Sesak semua ya. Mas Tio banyak belajar kosakata baru ini. Tenang Mas, tak. Iya. Tak kamusin nanti. Aku orang Jawa palsu, orang Jawa tapi nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Makanya lagi belajar lagi. Saya juga nggak bisa kalau ngomong bahasa Indonesia, Mas, sebenarnya. Jadi ya, mari kita sama-sama nikmati proses KF ini. Ya, alhamdulillah saya dari semua jenis diet yang pernah saya jalani, mungkin saya harus setia dengan satu pasangan. Saya harus setia, alhamdulillah, dan insya Allah saya akan tetap setia dengan KF ya. Ini penyemangat saya nih ya, nikmat manakah yang kau dustakan ya. Terus katanya Mas Tio nggak ada tawar-menawar untuk 5 pilar ya. Namanya pilar 1 ambiar gitu kan. Ya, terus katanya Mas Hasil Aulia, berani penjarakan bapakmu ya, tak penjarakan bapak saya ya kan. Tapi bukan bapak yang tadi ya. Jadi gula karbo ya agar emaknya ini terbebas dari obesitas dan diabetes. Terus katanya Mas Hermanto di grup bilang, di dalam perut yang gendut terdapat otot yang six pack. Nah, ini sedang saya semoga six pack saya akan keluar gitu ya. Nah, terus katanya Mbak Angela Agustina, jangan ada dusta 5 pilar di antara kita. Kadang saya masih banyak dustanya, apalagi kalau jaga malam. Itu. Nah, kalau menurut saya nih, ketofasos itu mungkin jawaban dari sepertiga malam saya. Karena saya bawa ke doa gitu ya. Dan alhamdulillah saya menemukan itu. Dan ini untuk penyemangat saya juga, kalau setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Yes. Amin. Mantap. Mas Tio, sama pembimbing saya, ada Mbak Irat, sama Dokter Sarah. Terus suami dan anak-anak saya dan iuk saya yang support saya sama teman-teman saya. So, terima kasih. I love you full. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ini kayak teh paling seru nih, sharingnya paling keren. Pertanyaan pertama, kosakata baru apa Mas yang udah masih diingat? Aku lagi malah lagi pengen bisa mendok kayak gitu, caranya gimana ya? Ikut saya, Mas. Kalau bahasa Jawa mungkin bisa ditanya, tapi kalau mendoknya kayaknya nggak bisa dipalsuin. Ini share saya udah stop kan? Sudah. Nanti ya, buat teman-teman presentasinya Bundok Dwi Mbak Uwi, nanti aku upload di arsip ya Mbak ya, boleh ya? Buat share ke teman-teman ya, menyemangati. Teman-teman saya banyak ini sebenarnya yang ini. Saya tawari kemarin, saya malu. Saya sungkan, nggak ada yang mau. Nggak malu kenapa? Saya sungkan gitu, Mas. Jadi saya kira-kira teman saya KF yang lebih genah daripada saya lah.
itu Gendut. dengan benar. Lebih benar. serius, lebih konsisten maksudnya gitu. Ya, saya serius sih ya sebenarnya. Tapi masih berproses dan kayaknya masih panjang gitu prosesnya. Gitu, Justru yang masih berproses itu malah seru kan, bisa dicontoh. Iya itu tadi. Seumur hidup saya diet. Ya ampun. Ya itu yang diet mayo, ada yang macam-macam diet waktu itu. Tadi apa yang diet yang makanan dikukus-kukus, diet apa tadi? Aku lupa. Enggak sih, enggak ada namanya sih, tapi memang itu kukus-kukusan semua. Saya enggak makan enggak boleh digoreng, enggak boleh itu, pokoknya yang. Nah itu rasanya apa? Rasanya apa? Rasanya ya plain aja, ya boleh sedikit garam sih boleh, tapi enggak boleh ada kecap, enggak boleh ada gitu ya. Tapi menikmati enggak? Ya karena saat itu pekerjaan saya atlet ya, dalam tanda kutip ya saya hajar aja. Jadi saya ya pokoknya soalnya dulu guru dansa saya bilang, aku nggak mengukur tubuhmu, aku cuma punya patung ukuran SM, nggak punya ukuran L, terserah kamu mau yang mana, ukuran S apa M. Jadi akhirnya saya ya harus genjot gitu. Ya itu sebenarnya saya udah diet terus, habis gitu ya saya mengalami ya itulah ya perubahan hidup dengan sekarang beranak 4, dengan kegiatan yang dan pekerjaan saya juga cukup stressful ya, karena saya bekerja di emergency dan rawat intensif anak. Jadi saya selalu bisa 24/7 gitu ya, 24 jam 7 hari gitu ya. Jadi terima konsulan, saya harus menjawab panggilan ya. Jadi makanya itu 5 pilar gimana? Itu kadang ngambiar. Kadang ada dusta. Terutama tidurnya yang gimana? Malam. Hah? Tidurnya? Nah, ya itu. Ya itulah yang saya agak sulit sebenarnya. Satu pilar itu. Karena jaga malam itu ya? Iya, dan pekerjaan itu ya pas saya lagi jadi dokter penanggung jawab, maka saya harus bersiap kapanpun untuk dipanggil 24 jam. Kalau pas nggak ada panggilan, ya alhamdulillah. Cuman tidur juga nggak tenang sebenarnya. Karena was-was ya dengan pasien emergency, pasien intensive care yang seperti itu. Nah, di COVID ini saya juga sempat merawat ya PDP beberapa lah. Jadi saya pikir kekuatan saya hanya dari puasa. Maksudnya ya dari Allah juga, tapi nggak ada yang bentengin saya gitu. Mau saya gimana gitu. Kena ataupun tidak kena ya memang itu pilihan dari yang di atas. Tapi ya saya, jadi walaupun saya sekarang menyusui, tapi ya terpaksa saya dalam hal itu saya puasa. Soalnya saya jadi puasa kembali sekarang, apalagi mulai sejak COVID ini. Kan katanya menyusui kan boleh maintenance ya, tapi tetap paling enggak lah sampai jam 12 itu. Tapi kadang-kadang juga nggak sempet karena kita pakai ini ya. Jadi kadang-kadang ya sampai jam 4 atau jam 5 setelah saya pulang. Tapi ya it's okay lah. Gak apa-apa. Bayi saya juga masih mau kok sama saya. Kalau boleh tahu sekarang umurnya udah berapa? Saya 40 tahun. 40 tahun. Iya. Nggak kelihatan, Mas. Nggak kelihatan 40 tahun ya. Kepala 3. Kenapa? 3 awal. Alhamdulillah. Aku juga 21 santai aja kok. Lebihnya? Kan kalau di KM kita boleh korupsi. Korupsi maju, mengecil, bukan korupsi membesar. Iya. Itu dia Mas. Ya alhamdulillah suami saya yang tadinya kiopo, ya, tapi merasakan manfaatnya mungkin ya. Maksudnya. Suami sudah ikut, Mbak Wi? Enggak, tapi suami saya itu maksudnya cukup banyak kegiatan olahraganya ya. Jadi kayak sepeda, ikut 50, 100, 200 kilo kayak gitu-gitu. Jadi ya menurut saya dia makan karbohidrat pun habis gitu ya. Nah kalau saya ya nongkrong aja di rumah maksudnya karena waktunya sedikit, jadi kesempatan ada istirahat di rumah ya sama anak-anak gitu. Tapi ya saya namanya semua ya perjuangan, jadi saya usahakan ada waktu saya lah paling enggak setengah jam pagi itu saya lari sama ada exercise sedikit lah.
ya saya usahakan lah gitu. Paling gampang investasi dumbbell. Iya, Kalau dumbbell ada. kan bisa latihan sendiri kapan aja. Kita paling dumbbell. Tapi saya masih ini sih Mas, pakai berat badan sendiri. Jadi misalnya kayak mantep dong kalau bisa berat badan namanya sit up, push up, apa itu plank, terus apa sih yang tuh yang naik turun itu kaki tuh apa crunch atau apa sih namanya? Ya itu deh. Itu sama lari. Resistance training paling gampang dilakukan di mana aja. Aku ya kalau misalnya nggak ada, misalnya aku sih kalau lagi seminar sih biasanya kalau nyari hotel sih biasanya nyarinya ada gymnya. Tapi kalau nggak ada, aku body weight training di kamar itu udah pasti. Karena waktu kalau seminar itu kalau di Mojokerto aku lupa waktu itu aku ada gymnya nggak ya? Waktu nginep di sana aku lupa. Pokoknya aku kalau misalnya nggak ada, aku latihannya di kamar tapi pakai body weight exercise. Cuma kan kalau misalnya kalau untuk latihan bahu dengan body weight exercise kan harus benar-benar kuat. Angkatannya kalau nggak berat. Makanya aku sarankan dumbbell itu karena kalau dumbbell itu kita bisa menyesuaikan sesuai kekuatan kita. Misalnya, aku baru pemula, aku cuma mampu misalnya maksimum 5 kilo kanan kiri. Nah, jadi kita biasanya kalau aku saranin kalau untuk latihan yang fleksibel dan tidak terikat waktu, kalau kita punya dumbbell sendiri di rumah, start dari yang paling ringan, misalnya 2 kilo sepasang, tapi investasi pelan-pelan nabung untuk bisa sampai dapat 10 kilo sepasang. Ya kalau yang cowok sih mungkin yang ngejarnya 15 kilo sepasang untuk latihan stroke ini. Yang buat yang ini bahu, yang buat cowok. Tapi kalau cewek sih mungkin sampai 10 kilo sepasang itu udah investasi bagus. Misalnya 2, 4, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, sampai 10 kilo itu udah bisa buat berbagai macam gerakan. Itu contoh-contoh gerakan itu ada di bodybuilding.com untuk latihan dengan dumbbell. Itu efektif, bisa latihannya kapan aja, bisa di rumah. Kadang-kadang, aku nggak bisa ke gym, aku nggak bisa ini. Udah dengan modal dumbbell itu ialah bagiku tuh alat yang paling fleksibel. Maksudnya bisa latihan kapan aja, di mana aja. Kapan aja di rumah. Jadi nggak terikat waktu, nggak ada alasan. Ya, apalagi sekarang ya. Iya, di luar hujan, nggak bisa apa. Makanya dumbbell. Ya sebetulnya sih tanpa dumbbell pun aku juga bisa pakai body weight. Karena beratku kan cuma 67. Angkatanku kan udah jauh dari atas 67. Makanya kan jadi enteng. Kesannya kalau orang lihat aku gelantungan yang terbang-terbang itu kesannya kan kayak aku, Mas Tio bisa gelantungan sampai terbang-terbang melayang kayak gitu. Ya bukan gitu. Triknya supaya bisa gitu, kalau kita lagi main di gym itu yang tarikan pull over gini, yang tarikan gini, itu minimal harus bisa narik sampai 100 kilo. Nah, kalau kita udah bisa pelan-pelan beradaptasi narik pull over yang pakai alat itu udah sampai 100 kilo, ya kalau berat kita 67 mah enteng banget. Jadi kesannya kayak hebat, padahal sih kayak hebat banget. Karena kan kita udah ngelatih otot kita supaya sampai narik 100 kilo. Iya. Jadi kalau kita cuman gelantungan cuma ngangkat 67 kilo, badan kiri sendiri ya mau joget-joget di atas juga nggak berasa apa-apa. Kalau berat badanku 100 kilo ya berat sesuai dengan tarikanku gitu. Jadi kalau cara latihan yang terbang-terbang kayak aku gitu, kita ngejar sampai dapat angkatan 15 sampai 20 kilo di atas berat sendiri. Makanya pas ngangkat gini jadi enteng gitu. Iya, saya ini lagi kepengennya ke personal trainer lagi, tapi ya lagi begini ya, nggak berani. Nah itu ikut di grup Keto Fitness sama Sebi kan dia ada online training, maksudnya kan belajar rame-rame di kalau nggak salah ya, aku juga kayak gitu. Iya. Nah itu Mbak Rianti Maharani kemarin yang di SPFH kemarin juga katanya lagi ikut programnya itu, maksudnya belajar. Yang pakai apa tuh yang tarik-tarik apa ya namanya itu? String apa ya? Yang ya aku nggak ngikutin sih, cuman bagus pentingnya kita ada coaching untuk latihan dasar itu apa supaya nggak cedera aja sih. Aku juga dulu pertama kali latihan juga pakai personal trainer juga, kalau enggak kita angkatannya salah bisa cedera. Makanya memang latihan itu kalau bisa sih memang ada trainernya dulu di awal supaya gerakan kita nggak ada yang salah. Tapi nantinya kalau udah biasa, kita udah tahu gerakannya, nggak tanpa trainer pun nggak ada masalah. Cuman baiknya awalnya supaya nggak gampang keselio atau apa, malah resiko cedera nanti kalau belum pintar benar-benar maininnya. Ya. Oh iya, terus gimana respon sejawat di itu ngeliat pola makannya Mbak? Iya, jadi itu kamu makan apa sih itu? Telur ceplok. Lah, kenyang ta?
ya kenyang, tapi nanti ya makan lagi di rumah. Maksudnya kan kalau misalnya ada ulang tahun gitu kan mereka tiup lilin gitu misalnya. Saya benar-benar nggak mau. Kamu kok nggak mau sih? Sedikit aja loh, sedikit aja gitu. Enggak. Digodain terus ya? Sering digodain terus gitu. sudah. Saya bilang, nggak bisa. Nanti kalau saya makan itu, nanti kepala saya migrain. Saya bilang gitu. Saya alergi tepung, udah saya bilang gitu aja. Ya tahu sih ini. Ya ampun kok, ya katanya kok menyiksa diri gitu kan. Suka takut-takutin nggak? Oh itu bahaya loh gini. Oh ya jelas itu kan gini. Buat yang nggak tahu aja saya gitu aja. Buat yang nggak tahu aja. Iya. Jadi gitu itu ada kok gini. Oh iya saya gitu. Ya Allah saya itu ternyata menyia-nyiakan ilmu biokimia saya selama ini ya. Saya dosa nih sama guru-guru saya. Nah, bagusnya pas banget tadi sama video tadi yang mengenai newborn on ketosis. Sebagai dokter anak, justru malah bisa justify bahwa semua anak lahir di kondisi ketosis. Itulah. Dari ibunya yang mau makan karbo sekalipun, bayi baru lahir selalu dalam kondisi ketosis. Dan mungkin pernah lihat rata-rata gula darah bayi pun tadi kan seperti di video bilang kan bahkan 30 sampai 50 mg per desiliter darah itu masih kondisi yang normal. Masih okay, jadi ya. Maksudnya artinya dia tidak dalam kondisi dia hipoglikemia tapi ketotik. Jadi anak saya itu karena saya kan gede banget tuh waktu hamil ya kan itu katanya resiko memang bayi bisa hipoglikemi. Nah, anak saya itu di antara 50, 56 itu pernah sempat 40 sekian, tapi anaknya aktif aja gitu. Itu udah sempat bikin takut juga yang merawat ya bersama dokternya. Enggak apa-apa dok, saya bilang dulu. Tapi ini enggak dok, enggak usah diapa-apakan nanti. Pokoknya tunggu ASI saya aja, sudah minum ASI saya aja saya gitu. Iya. Waktu itu sempat terlambat ASInya. Enggak sih. Jadi jadi dokter anak yang merawat anak saya itu takut gitu loh. Itu kok mepet-mepet mau ke 40 gitu loh. Saya bilang enggak apa-apa. Soalnya ASImu belum keluar. Enggak apa-apa ini sudah keluar. Saya bilang gitu. Kolostrumnya sudah ada. Saya gitu walaupun setetes 2 tetes. Saya bilang enggak apa-apa. Kolostrumnya itu yang paling penting. Nah, itu nggak boleh dibuang itu. Ya itu makanya. Nah ini saya yang agak berat tuh. Awalnya anak saya waktu 6 bulan itu sebenarnya mau saya ketukan ya istilahnya gitu. Jadi mulai makan itu saya sebenarnya ini. Nah kan nggak gendut gitu ya bayi ketuk itu kan maksudnya nggak yang berlebihan gitu. Nah itu mulai dari waduh ya dari siapa dari mertua lah ini. Nah, itu sulitnya itu mertua itu. Jadi saya agak menyesal juga gitu lah. Anak saya ya jadi tetap ada karbo gitu ya. Aduh saya enggak ini. Mungkin kalau untuk diri saya sendiri saya masih bisa melawan gitu ya. Tapi ini ya saya pikir aduh ya kalau di mertua udah ngerti kalau nggak disuruh makan nasi nggak mau udah bisa mengerti. Nggak paham, cuma saya gini loh, kan menurut saya tuh puasa Daud gitu kan. Nah, saya ini kayak ibu gitu loh, saya ini puasa kayak ibu, nggak apa-apa kan gitu. Nah kalau ibu boleh puasa, kenapa saya enggak gitu loh. Jadi ya akhirnya beliau sih oke-oke aja. Tapi yang untuk anak saya ini, yang untuk bayi saya ini, yang saya maunya tuh keto, tapi aduh masih nggak tahu deh, saya belum kuat mental kayaknya. Ya minimal untuk diri sendiri dulu, jangan sampai kalah dengan pressure dari manapun, harus bisa dare to declare. Nah itu rasanya. Harus dare to declare bahwa kita warrior. Kenapa? Karena kuncinya kita hidup di kondisi kita kan sebenarnya kan jujur kita kan KF ini kan warrior ini walaupun keren-keren hebat-hebat, tapi sebetulnya jujur kita kan minoritas. Maksudnya dibanding sekitar kita, nggak usah dari lingkungan kita, dari sisi lingkungan keluarga aja kita juga mungkin dari saudara-saudara kita minoritas. Tapi kuncinya yang membuat kita itu bisa menginspirasi, bisa mempengaruhi, justru malah dicontoh, ialah kalau kita bisa berani declare. Jadi jangan, kadang-kadang tuh kelemahan gini loh.
para warrior itu kelemahannya kadang-kadang mereka nggak bisa konsisten saat mereka tidak ada di dalam suatu komunitas. Misalnya dia menjalani KF secara sendiri gitu loh, jarang masuk ke grup, jarang lihat inspirasi member-member KF lainnya. Jadi dia jalanin kadang-kadang sendiri tanpa jarang ngumpul dengan teman-teman yang sama-sama gaya hidup lifestyle KF juga. Akhirnya pas dia sendiri ini dia nggak berani declare juga di tengah lingkungan dia di luar. Akhirnya betul. Dia pas ngumpul-ngumpul acara dibilang nggak asik kamu nggak makan karbo, atau ditakutin dikit mengenai awas tuh itu bahaya gini-gini, dia langsung udah keburu takut duluan karena dia nggak bisa cross check ulang, menanya ulang. Sebenarnya kekuatan saya di situ, Mas, maksudnya kalau lagi kadang bleor gitu ya, kadang-kadang namanya juga iman itu kadang bleor, tapi nggak sampai ini ya, jadi cuman saya lihat aja grup-grup keto gitu, ada teman saya, Dr. Ari Setiawati. Saya lihat di ini. Nah itu juga saya lihat di grup, terus lihat perjuangan mereka gitu. Terus saya juga udah berjuang nih. Kamu tuh udah mau 3 tahun, ngapain sih? Kok udah nggak ada galau-galau deh gitu. Biasa aja. Udah mau 3 tahun apa udah 3 tahun? Hampir ya. Kayak 2017 itu akhir. Sekarang berapa? Oh ya. 2020. Oh, udah ya, udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Ya Allah, iya. Nggak kerasa. Loh, kok lebih dari 6 bulan? Kan paling lama bolehnya 6 bulan. Apanya tuh? KF, gitu. Hah? Bukannya banyak yang bilang seperti itu. Iya. Hati-hati. Terus nanti balik lagi ya. Ambiar. KF boleh, tapi jangan lebih dari 6 bulan. Waduh, aku kebablasan udah 3 tahun. Oh iya. Ups. Gimana dong? Bisa nyumin aja. Senyumin aja. Jadi ya udah nggak udah nggak rempong lah gitu. Sekarang tenang aja. Ya udah kamu makan. Ya udah makan aja, nggak apa-apa gitu. Kamu nggak kepengen tah? Ya paling saya cuma gudo, enak ya gitu aja. Tapi ya sudah. Ini kan berjuang lagi nih pasca melahirkan, harus berjuang lagi. Jadi saya itu punya hidup kayak roller coaster gitu. Berat badan tuh kayak roller coaster, naik turun. Okay, tapi kalau ini menuju ke turun lah. Mantap. Mbak Uwi, bertanya sedikit. Ini Mbak Uwi kan dokter spesialis anak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tadi aku pantau di chat. Ini mungkin butuh afirmasi nih dari Mbak Uwi, ya kan? Satu tentang orang yang lagi program hamil, apakah nanti ada kendala nih kalau misalnya mau nerapin KF, ya kan? Itu satu. Kebetulan Mbak Uwi kan ada pengalaman. Terus yang kedua, itu malah living proof-nya. Nah, iya itu dia. Hamil di kondisi KF. Ini butuh afirmasi, Mas, dari seorang dokter, nih, Mas. Jadi ini yang nanya pastinya newbie, tapi nggak apa-apa. Ini kan memang nggak mau diafirmasi sama engineer tadi kolektor. Jangan, Mas. Gak laku ya? Tadi kolektor gak laku ya? Ya udah deh. Cian deh gue. Tulisannya Mas Tio bukan tulisan dokter soalnya. Mas Tio lagi belajar kosakata Jawa. Kalau tulisan kita kan sandi rumput. Jadi yang satu mengenai program hamil terkait dengan asupan itu apakah nanti jadi kendala. Kedua, tadi yang aku tadi tentang bayi, apakah betul ya ketosis? Nah ini tadi memang video sudah ditayangkan, tapi nggak apa-apa, ini butuh afirmasi. Ini benar-benar butuh afirmasi seorang dokter anak. Monggo, Mbak Uwi. Iya, jadi tidak ada masalah sama sekali. Bahkan ada beberapa ini dari dokter Objin sendiri, ada beberapa pasiennya itu yang misalnya kurang berat badannya, kalau itu kan disuruh makan es krim yang banyak gitu ya, gitu kan. Nah ini enggak, ternyata di dokter Objin saya itu justru bukan disuruh makan itu, tapi kamu minum makan protein yang banyak gitu. Beliaunya seperti itu. Jadi sempat sih Objin saya juga takut ya, kamu kok bayimu ini gede banget ini, ya apa gitu loh, kamu tuh makan gula. Sama sekali enggak, Dok, saya malah nggak makan ini, saya sudah nggak makan karbohidrat, nggak makan ini, saya bilang gitu. Terus ini bayimu besar ini gitu, jadi bayi saya itu 4150. Wow.
Jadi terpaksa saya harus SC. Walaupun 3-nya normal, keempat SC. Yang keempat SC ya. Tapi memang tidak ada masalah berarti ya. Alhamdulillah nggak ada masalah, dan menurut saya juga tidak perlu ditakutkan ya, karena nutrisi kita tercukupi sekali dengan protein, lemak yang kita makan. Kalau kan kita di kondisi maintenance ya, boleh di maintenance atau di konsolidasi ya. Jadi sayur misalnya itu oke, kalau ini saya baca dari protokol ya. Jadi sayur, kadang saya sayur tapi sayur yang boleh ya, maksudnya lebih banyak daun-daunan itu. Jadi ya alhamdulillah waktu SC itu banyak sekali ibu-ibu yang tidak bisa SC karena terkait anemis. Jadi anemia. Nah, saya alhamdulillah dengan makan dengan banyak daging ya, waktu itu saya suka daging, ikan segala macam itu. Ya kalau sayur saya kepingin aja itu paling bayam, nah kan tuh zat besi juga ya. Jadi saya 13 ke atas gitu. Jadi ya berjalan dengan lancar aja mau proses SC-nya itu. Jadi nggak terus bingung HB-nya 9. Jadi ibu-ibu hamil itu ternyata banyak yang anemia. Dengan menjalankan ini menurut saya sangat baik ya. Kalau misalnya nggak usah puasa gitu, maksudnya kalau memang ini kan juga Mas Tio bilang kalau ibu menyusui dan ibu ini pokoknya tetap aja di situ. Yang penting bebas karbo. Kenapa? Dan sayur. Iya, dan sayur itu sebetulnya nggak terlalu esensial walaupun bagi bumil maupun busui, tapi sayur itu kenapa aku bolehkan karena itu membantu nafsu makan. Kadang-kadang kalau full hewani aja, kadang-kadang ada yang nafsu makannya kurang, gitu ya. Ada yang enak misalnya gitu, tapi ada juga yang enggak. Jadi tapi aku bolehin konsolidasi maintenance, itu artinya bumil maupun busui itu aku bolehin menggunakan fase konsolidasi maintenance, artinya untuk bantu nafsu makan mereka. Tapi kadang ada salah persepsi nih Mbak. Mereka pikir, wah aku harus banyakin vitamin dan mineral. Padahal itu cuma membantu mereka untuk supaya nggak enak, misalnya kayak gitu. Karena kan kalau pas enak aja gitu. Ya, karena bumil dan busui itu kan butuh nutrisi. Tapi kadang-kadang kalau dia nggak bagus, dia lagi enak atau mual gitu, misalnya kan malah takutnya kan nutrisinya kurang. Tapi intinya nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi ASI, untuk perkembangan janin, nggak ada hubungannya sama sayur dan buah. Iya. Jadi kalau pas aku izinin boleh makan sayur dan buah, malah kebanyakan sayur dan buahnya hewani yang kurang, ya justru malah kurang nutrisi. Iya. Ya, jadi nutrisi yang paling jangan penting salah dari gitu. Hewaninya, jangan salah gitu. Makanya seperti di SFH kemarin aku bilang, kalau memang sayur dan buah itu sangat esensial, artinya dia harus dikonsumsi, kalau nggak kita defisiensi sesuatu, nggak mungkin aku pernah buat fase induksi. Sama aja kayak aku membuat orang jadi sakit semua. Karena fase paling awal malah fase yang defisiensi berbagai macam hal, padahal enggak. Nah, jadi karena semua yang esensial sudah ada di induksi. Tapi kenapa aku buat di fase induksi itu full hewani? Karena secara nggak langsung, walaupun jendela makannya mereka belum bisa puasa panjang, tapi mereka karena makannya full hewani, mereka cepet satiety-nya cepet. Maksudnya kalau dia bukan di kondisi dia aktif olahraga banget, atau dia bukan di kondisi dia hamil atau menyusui atau dan sebagainya, rata-rata pasti sudah dewasa, itu makan hewani itu sebetulnya cepat mengenyangkan. Satiety, maksudnya tahan lama. Jadi dia nggak bakal kelebihan ekses kalori. Nah, justru pada saat aku izinkan di konsolidasi bisa makan sayur yang sifatnya justru kalau makan sayur kan nggak jadi kayak nggak cepat kenyang dan nafsunya jadi lebih kan, Mbak? Iya. Nah, makanya di fase konsolidasi di luar bumil, busui dan anak-anak itu justru malah aku begitu mereka sudah bisa makan sayur, tapi mereka nggak bisa bablas. Kenapa? Karena mereka terbatas oleh jendela makannya makin sempit lagi. Di maintenance apalagi, di maintenance udah boleh makan yang paling tidak mengenyangkan, yaitu apa? Buah. Buah itu ialah sesuatu yang paling tidak bisa mengenyangkan. Walaupun itu low carb, walaupun itu blueberry, walaupun itu strawberry yang secara NF-nya karbonya rendah. Tapi kalau itu aku taruh bayangkan strawberry aku taruh di induksi yang makannya 8 jam. Makannya lebar 8 jam, tapi orang udah bisa makan strawberry.
ya udah bablas, dia seharian bisa sampai 2 kantong stroberi. sekilo stroberi merem di induksi. Cuman di maintenance makan sekilo stroberi mikir, aduh makan cuma 4 jam, cuma makan sekilo stroberi doang, rugi gue. Mendingan gue makan real food dulu, stroberi seadanya setelah makan. Jadi nggak ekses, jadi karbonya walaupun kecil nih. Contohnya kayak kacang-kacangan, kacang tanah deh. Kacang tanah itu sebetulnya low carb loh. Kalau dilihat secara NF-nya kacang-kacangan itu mau almond, mau kacang tanah, itu kalau dibilang kan low carb kan kalau secara NF-nya kan. Tapi kenapa aku taruh di konsolidasi? Coba makan kacang. Sak toples, Mas. Ya, taruh toples di depannya. Nggak usah makan real food dulu. Makan kacang aja di induksi. 8 jam. Habis. Nah, iso sak toples ya, Mas. Nah, makanya teknikku membuat fase-fase, walaupun banyak yang nggak ngerti, kenapa sih ini low carb, tapi kok ditaruhnya di konsolidasi, kenapa sih kok ini low carb, taruhnya di maintenance, banyak yang suka ngeyel kayak gitu, ya. Tujuanku membuat fase-fase induksi konsolidasi maintenance itu ialah apa? Tujuannya itu ialah mengasah kemampuan untuk memiliki kemampuan survival metabolism. Artinya kemampuan di mana tidak sering makan, tapi energinya tinggi. Untuk mencapai level itu, aku buat fase-fase. Jadi fase induksi. Jadi orang nggak usah mikir, nggak usah ngitung apa-apa di piringnya. Yang penting makan hewani. Dia berhenti karena fisiologinya, karena dia satiety-nya, karena lama di lambung. Dia nggak usah pusing tuh kayak gitu. Nanti begitu dia masuk konsolidasi, dia makan sayur-sayuran atau kacang-kacangan dan sebagainya, dia terbatas jendela makannya. Karena orang pindah ke konsolidasi, artinya harusnya dia sudah bisa puasa lebih panjang. Ya kan? Artinya dia udah karena dengan ciri-ciri gula darah di bawah 80, tapi dia tidak simptomatis, berarti dia harusnya telat makan atau makan ditunda lebih lama lagi, misalnya buka jam 2 atau makannya atau buka jam 12 tapi tutup lebih cepat jam 6 sore sehingga cuma 6 jam, harusnya dia nggak ada masalah karena dia sudah dikonsolidasi. Nah, di situ pada saat dia makan sayur-sayuran atau kacang-kacangan apa yang nabati itu, harusnya dia nggak ekses dong. Nah, harusnya. Nah, karena dia sudah mampu tidak makan berlebihan. Apalagi dia sudah mampu di maintenance yang cuma makannya jendela makan 4 jam. 2 jam, 3 jam. Rata-rata sih orang di maintenance ujung-ujungnya omat. 1 meal a day. Iya. Ujung-ujungnya nggak pernah ada bener-bener ya 4 jam itu kadang-kadang nggak bisa langsung mabrek gitu kan, Mas. Iya, sisa waktunya paling cuma untuk ngemil doang, nggak bisa 2 kali makan. Jadi secara aplikatif 4 jam makan itu sebetulnya 1 big meal, sisanya cuma ngemil. Nggak ada yang benar-benar 2 meal. Yang 2 meal itu masih mungkin dikonsolidasi, tapi ujung-ujungnya juga kadang-kadang 1 meal, terus 1 small meal, terus ngemil. Nah, tapi kalau di induksi masih mungkin 2 meal atau bahkan 3 meal itu masih mungkin. Tapi sempit 8 jam. Tapi kalau dia makan full hewani, hampir nggak mungkin dia bisa makan 3 makan besar kayak biasanya sebelum dia KF, nggak mungkin. Nah, jadi unconsciously kalau jalanin fase yang aku buat itu, seseorang yang sudah sampai di maintenance, artinya dia survival metabolismnya makin tinggi. Artinya apa? Dia mampu menguasai kondisi puasa, mampu tidak terikat lagi dengan makanan untuk sumber energinya. Itu rahasianya dari fase-fase di KF. Fase-fase yang membimbing untuk adaptasi puasa. Makanya kan judulnya kan fasting on ketosis. Kita makin mampu berpuasa di kondisi ketosis dengan dilatih. Pertama, jendela makan masih lebar, tapi unconsciously kita makannya kalori restricted karena satiety, karena rasa kenyang. Akhirnya pada saat pilihan makanan-makanan low carb yang tidak cepat memberikan satiety, bisa dimakan dengan secara conscious kita nggak berlebihan, dengan moderasi. Karena kalau aku bebaskan, kacang kan low carb, ini kan strawberry kan low carb, mau dimakan di fase induksi, kadang-kadang kan nggak, kalau nyerahin ke orang begitu aja tanpa dikasih protokol kan bahaya. Strawberry low carb, yang penting gue bisa makan low carb. Akhirnya apa? Akhirnya banyak itunya ya. Itu jadi fungsi fase-fase itu lebih ke arah mengasah kemampuan kita untuk survival metabolismnya muncul. Nah, di situ terlihat efek terapeutiknya. Kenapa? Untuk seseorang memiliki kemampuan tidak makan, ya rahasianya gini.
untuk seseorang memiliki kemampuan tidak makan, artinya seperti di video Mas Budi tadi, artinya dia apa? Artinya dia harus efisien nggak? Iya. Ya. Kan tadi kan di video Mas Budi tadi kan manusia kelemahannya cuma satu, dia harus efisien. Makanya secara evolusi manusia gut-nya makin kecil, maksudnya ususnya makin pendek, otaknya makin besar. Nah, artinya yang membuat spesies manusia unggul di muka bumi ialah apa? Kognitifnya lebih tinggi dibanding spesies lain di muka bumi. Tidak beruntungnya memiliki kognitif tinggi apa? Kebutuhan energi di otak jadi besar. Nah, jadi kita tidak bisa seperti spesies lain, contohnya seperti kera, seperti gorila yang bisa punya waktu lama-lama untuk ngedigest serat banyak-banyak di usus. Kenapa? Karena kita makin tidak efisien untuk ekstraksi sumber nutrisi dari unsur tumbuhan. Kan dijelaskan tadi di videonya. Manusia itu sudah berbeda dengan spesies gorila, sudah berbeda dengan spesies kera yang walaupun secara physically spesies, menurut saintis ada satu keluarga, maksudnya ada merasa itu biologi, moyangnya. Merasa moyang, padahal bukan, kita kan Adam Hawa. Tapi kan, iya, makanya. Tapi kan secara biologinya kan dianggap yang paling mirip karena ukuran otaknya paling mendekati kali. Tapi perbedaan mutlaknya di mana? Di ususnya. Ya. Jadi semakin pintar suatu spesies, contohnya manusia, semakin pintar suatu spesies, otomatis organ yang paling banyak energinya, organ yang membutuhkan paling banyak energi, pasti organ untuk berpikirnya, yaitu apa? Otak. Nah, sedangkan spesies lain, karena dia untuk survival-nya mengandalkan fisiknya, artinya lokomotornya, yaitu apa? Contohnya gini, kuda untuk survive, dia harus larinya cepat, berarti dia harus mengandalkan otot larinya. Sama, burung harus bisa terbang, gajah harus bisa kuat, gitu loh, istilahnya. Istilahnya berbagai jenis spesies lain mengandalkan fisiknya. Sedangkan manusia untuk survive tidak bisa mengandalkan fisiknya aja. Dia harus bisa putar otak. Itulah membuat manusia lebih unggul dibanding spesies lain. Kelemahannya, energi ke otak kita ini yang harus selalu konstan. Itu kelemahannya manusia. Kalau energinya harus selalu konstan, tapi dengan usus yang lebih pendek, otomatis kita harus bisa mendapatkan sumber makanan yang kalori dense, tapi yang cepat diekstrak. Maksudnya tanpa seperti contohnya kayak misalnya sapi, dia makan rumput harus sering terus banyak. Karena apa? Karena sapi juga nggak bisa menyerap serat. Sapi tidak bisa menyerap rumput ke darah. Rumput atau tumbuhan yang dia makan itu namanya regurgitasi di abomasum. Itu dia butuh bantuan bakteri di perutnya dia untuk memfermentasikan dulu, baru dia bisa mengekstrak nutrisinya dari serat yang dia makan. Dia pakai mediasinya bakteri. Jangan adu banyak-banyakan bakteri kita sama sapi, kalah. Kita nggak bisa nunggu selama itu untuk mengekstraksi, menunggu bakterinya mengekstrak dulu, baru kita bisa mendapatkan nutrisinya. Telat. Kita harus directly yang bisa kita ekstrak langsung dengan enzim yang kita punya. Nah, makanya kita harus bisa makan sumber hewani, karena sumber hewani yang kita makan bisa langsung cepat mendapatkan ekstraknya untuk masuk ke dalam darah tanpa menunggu bantuan bakteri di usus besar kita. Walaupun bakteri di usus besar masih menyumbang nutrisi, contohnya short chain fatty acid misalnya, atau butyric acid misalnya bisa menyumbang. Tapi kita nggak bisa mengandalkan itu toh. Nggak bisa. Kita sebagai spesies harus efisien. Jadi kenapa manusia harus selalu efisien? Artinya manusia ditakdirkan tidak selalu makan lagi. Kita sebagai spesies dengan kognitif tinggi, nggak mungkin kita menghabiskan waktu hanya untuk makan. Nggak tahu deh sekarang. Sekarang kita tapi makan terus. Nah, tapi realnya manusia di alam sebagai spesies yang paling pintar, dia justru malah harusnya makin tidak sering makan seperti spesies lain. Artinya dia keefisienannya harus ditunjukkan. Artinya jarak manusia dengan makanan itu tidak dekat lagi. Kenapa? Kalau yang dekat dengan manusia dulu rumput, dia sudah tidak merumput lagi.
Karena manusia kan harus makan hewan, jadi dia harus mengejar hewan, harus mencari hewannya, harus berusaha dulu, harus meluangkan energi untuk bisa mendapatkan nutrisinya. Jadi somehow manusia harus efisien untuk melakukan itu. Walau nanti yang dia makan itu caloric dense dan nutrient dense. Caloric dense artinya dia bisa langsung makan lemaknya yang caloric dense untuk mengembalikan energi dia, tapi dia juga nutrient dense, artinya dia langsung mendapatkan esensial amino acid untuk repair dan perbaikan sebagainya dengan cepat dari buruan dia. Tapi dia harus efisien juga dalam bisa mengenali energi yang dibawa dia kemana-mana. Contohnya apa? Lemak di badan dia. Nah, kalau jadi kenapa manusia itu make sense-nya itu manusia ialah fat burning machine, mesin pembakar lemak, itu kenapa make sense-nya? Karena manusia untuk mendapatkan nutrient dense yang dicarinya naturally dia harus punya effort dulu. Jadi gini, manusia itu harus investasi dulu, maksudnya harus buang energi dulu untuk bisa makan. Jadi saya bayangin gitu, Mas. Jadi kalau saya pagi lari itu saya bayangin saya kayak ngejar harimau apa ngejar sapi apa ngejar apa lah gitu. Jadi pada saat kita buka puasa misalnya contohnya yang pemula jam 12 kan kerasa worth it. Worth it-nya apa? Artinya aku sudah mengeluarkan energi fisik, sudah work, sekarang aku dapat reward hadiahnya. Beda sama sekarang manusia sekarang. Coba teman-temannya mau kerja, dulu gue belum sarapan. Kan nggak ada tenaga. Rewardnya datang sendiri, Gojek. Iya, kalau sekarang maunya reward dulu. Reward baru work. Kan kebalik, lucu kan? Maunya reward dulu, dikasih sumber energinya, baru energinya dikeluarin. Teori sekarang kan kayak gitu, bener nggak, Pak? Iya. Bener nggak? Kamu kok belum makan, Wi? Kamu ntar lemes loh. Kamu nggak minum teh manis dulu. Kamu nggak makan bubur dulu, Wi. Nanti gitu lagi hilang. Kenapa? Ya nanti kamu nggak ada tenaga loh. Berarti untuk dapat tenaga saya harus masukin dulu baru saya bisa mengeluarkan tenaganya gitu. Itulah yang aku bilang teori modern adalah teori exocentric. Semuanya itu berdasarkan apa yang dia makan. Kalau mau kerja makan ini dulu, kalau mau sehat makan ini dulu. Selesai. Makanannya harus ada baru kita bisa berteori. Dulu orang nggak pakai teori, mau makannya susah. Jadi sekarang saya nggak bingung, Mas, kalau kerja tindakan sampai sore sampai udah biarin aja, ntar aja makannya, ntar aja nggak apa-apa. Artinya kalau dulu udah bingung. Betul. Jadi kita harus bisa melepaskan belenggu eksosentrisme dari dunia ini. Jadi kalau orang udah KF, dia sifatnya cara pikirnya udah endosentrik. Bagaimana dia bisa mengakses apa yang sudah ada di dalam tubuh yang steady dan siap diakses kapan aja, yaitu lemak di badan sendiri. Itu kuncinya. Jadi kita itu cara pikirnya itu harus berubah. Kita untuk energi ngambil lemak sendiri. Nah, kita untuk maintain protein juga energinya juga mengandalkan lemak. Jadi kita itu kalau pada saat kita sudah ketosis, artinya tubuh kita itu bersifat liposentrik. Liposentrik itu artinya apa? Semuanya mengandalkan lemak. Kalau di zaman modern saat ini, tubuh kita itu sifatnya glikosentrik. Artinya apa? Antara mengandalkan glikogen atau glukosa. Nah, itu aja. Kalau dia mau ngeluarin energi, dia harus makan sumber glukosa dulu. Nasi, roti, mie, dan sebagainya. Nah, dan dia masih bisa bertahan beberapa saat, walaupun gula darah setelah 2 jam puasa, setelah 2 jam setelah makan, gula darah turun kembali, dia masih mengandalkan kestabilan gula darah yang disupport oleh glikogennya. Glikogen itu simpanan glukosa sementara di seluruh sel di tubuh, contohnya di otot maupun di liver. Tapi begitu glikogennya juga sudah tidak mampu mencukupi, udah bergejala. Artinya tubuh manusia sekarang ini di settingnya masih glikosentrik, glukos maupun glikogen sentrik. Kalau itu sudah berkurang, kita harus refueling lagi. Sedangkan kalau manusia dari dulu itu bersifat glikosentrik seperti ini, selesai manusia. Tapi kalau manusia settingannya liposentrik, siapa sekarang yang takut kekurangan lemak di badan? Coba mana yang bilang, oh saya kurus nih, lemak saya kurang, kata siapa? Kamu nggak kurus, kamu kurus bukan kurus isinya otot semua, bukan. Kamu kurus, ototmu kurang, lemak ada. Itu kebanyakan orang kan, oh saya udah kekurusan nih mas, saya udah kekurusan nih, saya kayaknya perlu berubah menjadi eksosentrik,
memperbanyak lemak dari luar, enggak juga. Kamu tuh kurus, bukan kurus gini. Tapi TG-nya tinggi. Betul. Makanya bilang, coba orang yang bilang dia kurus, adu body fat percentage sama aku. Coba, kamu kurus, aku berat 67, kamu berapa? Aku cuma 45. Oke, persen lemak kamu berapa? Kalau diukur, dia persen lemaknya masih bisa 20%-an atau 18%. Iya, betul. Lah, aku 67, bisa di bawah 15%. Artinya, aku nggak kelihatan kurus, tapi ototku lebih banyak. Dia kelihatannya kurus, ototnya lebih sedikit. Tapi intinya, tubuh tidak akan wasting, tidak akan membiarkan lemak kurang dari 8%, 10% itu jarang ya. Walaupun mungkin di bawah 8%, tapi itu sangat jarang tubuh tidak menyukai. Rata-rata tubuh menahan 10% ke atas. Sekurus apapun dia. Jadi kita tetap punya akses untuk bag kulkas kita sendiri untuk dipakai di jendela puasa. Nggak mungkin tubuh membiarkan manusia tanpa reserve, sehingga dia harus selalu mengandalkan makan dari luar untuk dia bekerja. Itu nggak mungkin. Sistem engineering tubuh kita secara biologinya nggak seperti itu. Memiliki lemak itu ialah suatu keunggulan. Artinya apa? Keunggulan kita untuk survive di muka bumi. Tapi kelebihan lemak itu malah kelemahan. Kemampuan survival kita turun. Jadi lemak dalam kondisi proporsional itu kemampuan survival. Jadi makin lama kita ketosis, artinya tubuh kita mampu menyimpan lemak kembali. Nggak selalu melepas lemak terus, dia mampu mempertahankan lemak, mampu mempertahankan basal insulinnya tidak serendah di awal. Makanya orang pertama-tama ketosis itu karena tubuhnya tadi sebelumnya nggak efisien, begitu dia lepas karbo, basal insulinnya dropnya agak lebih cepat. Makanya mau cuman nongkrong TV aja kurusnya jalan terus. Tapi jangan harapkan seperti itu terus. Tujuan kita ketosis kan artinya kita menjadi efisien. Tujuannya kita mendapatkan survival metabolism. Artinya tubuh kita berusaha kembali mereserve fatty acid atau nutrien yang dia dapatkan. Bodoh kalau dia nggak bisa mempertahankan selalu wasting lemak tanpa ada demand. Bodoh tubuhnya, survivalnya malah rendah. Nah makanya kalau jangan heran orang yang udah ketosisnya udah lama tidak mudah lagi melepas lemak seperti di awal. Kenapa? Karena tubuhnya udah pinter. Udah pinternya itu bukan berarti berarti ketosis udah nggak bagus, bukan. Justru di kondisi weight-nya tidak buru-buru cepat turun lagi, itu justru di situ efisien, dan di situ justru dia merasa sehat, merasa nyaman. Mungkin di awal-awal turunnya cepat, mungkin dia masih gampang dehidrasi, masih sering healing crisis. Betul. Tapi begitu dia sudah stabil, dia kebanyakan sudah enjoy dengan gaya hidupnya. Itulah basic dari ketosis. Dan ironisnya waktu turun berat badan cepat, takut-takut sendiri sampai ditahan-tahan. Padahal tujuannya mau efisien, malah kondisi tidak efisiennya ditahan-tahan. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya, itu memang. Tapi video Mas Budi tadi itu bagus banget buat startup. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa manusia itu kuncinya menjadi manusia itu ialah efisiensi. Iya. Ya kan? Makanya bilang the problem to be human is you have to be efficient gitu. Jadi kalau kita nggak bisa efisien, kita nggak bisa jadi human. Nah makanya KF ini menunjukkan bahwa manusia bisa loh efisien. Makanya orang yang lama di KF harus menunjukkan bahwa orang yang makin terlihat keefisiensiannya kalau dibandingkan dengan gaya hidup dia sebelumnya yang dulunya dikit-dikit harus pusing dengan makanan dan sebagainya. Betul nggak? Nah, makanya aku bilang KF itu the real primal human metabolism. Mengembalikan kita ke primal metabolisme primitif manusia sebenarnya. Yang mungkin sekarang sudah hilang. Hilang kenapa? Karena sekarang semua orang bersifat eksosentrik, mengandalkan makanan. Karena tubuhnya fisiologinya masih, karena fisiologi tubuhnya glikosentrik. Artinya mengacu terhadap keberadaan sumber gula. Sedangkan tubuh kita tidak bisa preserve gula dalam jumlah besar, yang bisa lemak. Tapi di zaman modern ini jarang orang memiliki kemampuan liposentrik. Artinya apa? Kemudahan dia switching ke lemak menggunakan sel. Kenapa liposentrik ini hilang? Karena otaknya fully burning glucose. Jadi tidak recognize lemak di badan sebagai sumber energi di otak. Makanya akhirnya muncullah ketosis di mana
lemak ditranslasikan menjadi bentuk yang bisa dikenali otak. Otak tidak bisa bakar lemak, tapi otak bisa bakar keton. Tapi lemak juga bisa diketon. Jadi pada saat kita mengalami ketogenesis, otak jadi kena lemak secara tidak langsung. Itu rahasia sebenarnya menemukan the human primary metabolism, membuat otak kembali mengenali lemak. Jadi kalau ternyata kita udah tahu bahwa keton itu ialah rahasianya agar otak bisa kenal pipi, perut, paha, selesai, nggak ada yang bilang keton bahaya. Masalahnya diketahuinya ilmu keton ini kebanyakan dari patofisiologi, dari diabetes yang udah kronik maupun tipe 1 yang nggak pakai insulin. Jadi udah takut duluan dengan keton, padahal tanpa keberadaan keton, otak kita nggak bakal bisa ngeliat pipi, perut, paha. Iya. Gitu. Bener itu. Makanya teman-teman kalau udah jam berapa ya? Jam 9, jam 10. Aduh lapar guys gitu kan. Suka apa gitu. Diajak makan. Kamu kok sekarang nggak mau diajak makan sih? Katanya. Lah pancen nggak lapar gitu. Emang nggak lapar. Nanti saya bilang ya nanti bukannya nanti. Nggak laparnya tuh Mbak nggak ditahan-tahan. Maksudnya memang nggak lapar kan? Enggak, ya nggak ini. Kalaupun tapi teman-teman Mbak Wi pada ngira kayaknya nih teman gue sih Wi iya, kayak tersiksa menyiksa diri deh. Kayaknya dia nahan lapar, nahan apa. KBD sebenarnya. Kok mau ya 3 tahun jalanin gaya hidup KF yang makannya dibatesin, nggak bisa makan apa aja, makannya cuman di jendela makan tertentu. Apa nggak kesiksa dia ya? Kalau aku pribadi nih, aku telat makan aja udah pusing lemes. Aku nahan nggak makan kue aja udah nggak kuat. Iya, tapi lihat saya makan saya gila, Mas. Itu apa itu loh ya? Apalagi ndok-ndokan itu saya campur aja semua. Ndok ayam, ndok bebek, ndok apa semua saya campur. Itu apa, Wi? Ini nasi goreng ndok saya gitu. Mana nasinya? Ya pancen namanya nasi goreng ndok, ya ndok saja. Ndok itu telur kan? Telur. Ya, telur aja gitu. Oh. Ya, terus ya gila-gila gitu kan ya, loh enak ini saya gitu kan nggak mereka takut yang kolesterol gitu. Iya kan takut loh memang kolesterol saya tinggi saya gitu. Sama dia. Lah ember kolesterolnya tinggi tapi kan TG-nya rendah banget. Gitu apa Wi? Nanti nanya lagi. Nah kayak misalnya makan apa gulai atau apa kan enak aja kan gitu kan yang lihat saya makan gilo kan gitu memang makanya ya dan itu. Rada gimana gitu ya jadi saya tetap aja kelihatan rakus tapi ya enggak terus ini kan kalau dulu setiap saat saya makan pokoknya sekarang ya itu tadi apa tadi tuh makan besar tapi kan nggak makan terus lagi kan enggak ya kelihatannya itu. Pada saat itu aja kayaknya makannya lekoh gitu kan iya karena lekoh gitu lekoh itu apa lekoh itu enak banget gitu loh Mas oh iya lekoh itu leker aku benar-benar belajar nih sekarang hari ini jadi kalau kita makan di KF itu memang yang kita makan itu yang palatable, yang leker. Yang bilang makanan KF itu nggak enak, siapa? Nggak ada yang bilang. Anak kecil aja pasti bilang makanan kita enak. Apalagi anak kecil boleh makan lauk-lauknya aja senang banget dia. Ya yang mungkin kalau nggak mau nasi saya biar aja gitu. Kalau nggak mau nasi, nggak mau sarapan saya nggak apa-apa gitu. Nih makanya Mbak kan sebagai dokter anak nih, lihat patternnya nggak di anak kalau anak-anak tuh kalau pagi susah makan. Ember. Lihat, jangan ember dulu. Tibo. Gayung dulu gayung. ini narasumber kita paling kocak kayak Mas. Oke. Ya. Oke. Sumur Mas, sumur. Bukan ember. Oh ya. Oke. Kalau anak-anak kan patternnya kan kelihatan tuh. Kalau pagi kan dia nggak pengen makan, susah malas makan kan. Dan anak-anak juga kan pilihannya di meja selain snack dia ya. Kalau snack mah nggak usah, itu snack mah udah buatan orang tapi intinya kalau yang kita masak dari lauk pauk dan nasinya
dia udah kelihatan belum patternnya maunya makanin lauknya, nggak ada lauknya. Yes. Betul. Itu yang aku maksud. Anak-anak itu ialah nutrisionis sebenarnya. Ahli Artinya apa? nutrisi sesungguhnya. Ahli nutrisi alam ya, bukan dengan pendidikan. Nutrisionis alami sebenarnya yang paling mengerti makanan mana yang paling benar itu anak-anak. Kenapa? Karena dia masih menggunakan basic instingnya manusia. Yang cara berpikirnya anak-anak tersebut itu berlangsung jutaan tahun tanpa ilmu. Jadi gini, yang apa yang benar-benar dimakan manusia itu tercermin di anak-anak. Kalau dikasih pilihan yang alami ya, bukan proses food ya. Kalau proses food ya dia pasti ngambil ciki, ngambil itu ya pasti dia memilih itu. Tapi kalau di antara yang alami dia pasti memilih hewani. Itu cara berpikir anak-anak yang benar. Ya. Dan patternnya anak-anak menunjukkan jendela makan manusia sebenarnya di masa lalu. Kenapa? Kalau sarapan itu penting, nggak ada anak-anak yang susah disuruh sarapan. Itu kenapa? Karena anak-anak dengan metabolisme yang bagus, tidur itu puasa. Anak-anak tidur lebih cepat loh. Rata-rata anak-anak tidur jam 7, jam 8 udah tidur. Dan dia bangun pagi jam 5, jam 6 misalnya contohnya. Itu kan dia berarti udah puasa panjang. Nah, kalau kita mungkin masih begadang sampai jam 10 masih bisa makan kalau yang bukan KF. Tapi anak-anak yang masih sehat walaupun dia karbors, dia tidur lebih cepat, bangun lebih lama misalnya, dan dia tidak langsung lapar. Karena apa? Selama puasanya itu, dia cuma tinggal melanjutkan fat burning-nya. Kelihatan. Jadi patternnya gaya hidup kita itu sebetulnya gaya hidup anak-anak kalau dibiarkan. Kalau anak-anak nggak dipaksa makan pagi-pagi, anak-anak dibebasin milih makan apa, dia pilih KF. Nggak dipaksa sarapan. Agak gontok-gontokan sama ayahnya. Kalau saya pagi, biarin aja, nanti jam 10, jam 11 ya nggak apa-apa. Sekalian makan siang juga nggak apa-apa. Yang lapar bapaknya. Yang lapar bapaknya. Ember. Ya kamu kalau mau makan aja. Anaknya masih belum mau makan kok dipaksa saya. Malah dicicil. Ya, biar aja. Nanti sampai sekolah bekalnya baru dimakan di sekolah nggak apa-apa. Loh, ya apa lah, sudah. Terus nggak cocok kabeh pokoknya. Iya, ya. Sebetulnya dianggap salah. Karena concern-nya kita yang dewasa. Karena yang kita dewasa, kita pernah ngalami di masa kita karbo, kita kalau nggak makan pasti lemes apa. Aduh iya. Ya, itu aku bilang, makanya gini. Kenapa orang tua kayak bapaknya Mbak itu aku bilang nggak usah puasa dulu. Kenapa? Aku suruh kayak gitu. Karena kan dia sudah selama ini kan beradaptasi dengan karbo. Jadi gini nih. Ini kita ngomongin dunia karbo ya, nggak ngomongin KF dulu. Lihat patternnya di dunia karbo. Anggap aja nih kita nggak ngomongin KF. Patternnya di dunia karbo ya. Walaupun dari kecil makan karbo. Tapi lihat pattern mereka. Waktu kecil sukanya milih lebih banyak lauknya. Waktu kecil lebih pilih skip sarapan, tapi mereka lebih pilih malam makan, betul nggak? Maksudnya sore-sore cari makan anak-anak, betul nggak? Ya, perhatikan ya patternnya ya. Ini kita nggak ngomongin KF, ngomongin dunia karbo. Walaupun dia makan karbo, metaboliknya masih benar, dia milihnya kayak gitu. Dia milihnya malas makan di pagi hari, makannya lebih prefer siang ke sore hari atau ke malam hari, dan dia pilih lebih banyak lauknya. Ini dari kecil, dari umur paling muda. Makin pada saat udah ABG, makin muda, kadang-kadang patternnya masih ada, masih malas sarapan. Tapi juga tetap prefer lauknya, walaupun nasinya udah mulai banyak, misalnya karbonya. Nah, makin dewasa, udah kerja, udah apa, udah gini, baru kita karbonya lebih banyak. Kita mulai nggak bisa skip sarapan. Takut nggak ada tenaga dan sebagainya, dan memang kerasa kalau kita skip sarapan. Dan kita lebih banyak makan karbonya dibanding lauknya. Walaupun kadang-kadang kita sering beralasan berandai-andai karena udah kerja atau udah apa, berandai-andai bahwa oh ini supaya hemat pengiritan. Sebetulnya dia enjoy juga dengan makan lebih banyak karbo, karena dengan makan lebih banyak karbo
yang sudah di level 30-an ke atas ini merasa lebih bertenaga saat karbonya lebih banyak. Itu pasti. Makin tua lagi, lauknya makin sedikit lagi, makin benar-benar ngandelin karbo. Semuanya harus yang berhubungan dengan karbo. Dan makin nggak bisa nggak sarapan. Makin tua. Apa yang terjadi? Lihat patternnya. Lihat patternnya itu. Kita nggak ngomongin KF. Patternnya ialah apa? Dari kemampuan fat burning yang dimiliki sejak lahir, mulai hilang seiring umur. Jadi aging membuat kita makin ketergantungan glukosa. Penuaan adalah proses kita makin ketergantungan energi dari makanan. Itu yang terjadi di dunia karbo sekarang. Makanya kalau aku bilang, insulin resistan is aging. Jadi semakin kita menua, kita semakin insulin resistan. Makanya normally diabetes di populasi umum muncul saat kita sudah menua. Walaupun sekarang banyak yang menua dini. Artinya accelerated aging. Menua dini artinya umur 30 udah kena diabetes. Nah, itu sebabnya bapaknya Mbak Uwi, aku suruh, dia itu sudah ketergantungan banget sama sarapan. Dia itu sudah ketergantungan sama karbo. Metabolismenya udah sangat lambat karena dia sudah tidak bisa mengandalkan endosentriknya lagi, dia mengandalkan exonya. Jadi dia tidak bisa langsung menggunakan buru-buru dengan protokol KF yang skip sarapan. Gejala dia lebih banyak muncul saat skip sarapan dibanding yang masih 30-an skip sarapan. Nah, coba sekarang di KF, lihat tuh di grup yang skip sarapan pada ngeluh macam-macam. Umur mereka paling kepala 3, kepala 4, kepala 5. Tapi skip sarapan, teriak-teriak. Coba anak-anaknya yang pada diikutin KF. Skip sarapan gak ada yang teriak-teriak tuh. Karena metabolik profile mereka masih bagus. Sedangkan mak-mak dan bapak-bapak yang pada baru masuk KF, baru mau ngikut KF dengan kondisi metabolik isu, ya, ataupun yang nggak ngaku dia punya metabolik isu cuma dengan alasan gendut doang atau gemuk doang, akhirnya kelihatan saat skip sarapan, dianya nahan nggak teriak, badannya teriak. Apa? Mahnya kambuh dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa metabolik profile mereka sudah jelek. Ya. Nah, akhirnya kalau kita lihat patternnya ialah apa? Semakin berumur, semakin kita harus melepas dari belenggu karbohidrat. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin belenggu karbohidrat, sel kita makin cepat rusak. Ya. Akhirnya secara umur di luar takdir, maksudnya di luar takdir manusia ya. Setiap manusia meninggal di umur berapapun itu takdir. Tapi kalau secara biologinya kita lihat, tinggi karbo seiring umur itu mempercepat penuaan dini, artinya accelerated aging. Karena kita semakin insulin resistan seiring umur kita. Jadi konyol kalau kita nggak mengurangi karbo saat kita menua. Tapi patternnya kebalik sekarang kita lihat yang makin tua makin ketergantungan karbo. Iya, bahkan pernah lihat nggak yang udah pada tua-tua, kita ngomong di luar KF ya, yang udah tua-tua udah kayak anak-anak lagi. Senangnya makan coklat-coklat, gula-gula, apa-apa, rebutan sama cucunya. Rebutan sama cucu. Itu ayah saya kalau makan coklat kayak makan krepek. Nah itu lihat cravingnya itu kembali seperti anak-anak. Nah makanya aku bilang menjaga berat badan, menjaga insulin sensitivitas itu mudah saat anak-anak dan masih muda. Begitu kita udah masuk fase di atas umur 25 tahun ke atas, sudah selesai. Kita sudah masuk ke fase aging, di mana kalau kita tinggi karbo ya accelerated aging, selesai. Nah, makanya tujuan kita di KF ialah retard aging, menahan penuaan. Dengan apa? Mengembalikan fitrah kita kembali fat burning mode seperti baru lahir. Ya kan? Bayi baru lahir kan fat burning mode. Anak kecil pun masih fat burning mode walaupun udah makan karbo. Tapi fat burning mode mereka masih ada, insulin sensitif mereka masih tinggi, makanya mereka fat burning mode masih bagus. Tapi terusin aja terus. Lama-lama dengan pilihan makanan sekarang yang makin tinggi karbo di mana-mana, banyak orang yang bakal menua dini, dijamin. Ya, terutama dengan pilihan sufor segala macam. Betul, karena kita kayak digenjot, karena kita dipaksa untuk ngikutin paham eksosentrik. Artinya apa? Kalau mau bertenaga, makan. Selesai. Jadi kita selalu berpikir bahwa kalau mau melakukan apapun, harus isi bensin dulu. Padahal tangki bensinnya masih penuh di mana-mana.
Nah, itu loh. Jadi di KF itu kita benar-benar memutarbalikkan koin. Dunia KF itu dunia yang berbeda. Kita membuat banyak orang tercerahkan. Maksudnya yang tadinya bertahun-tahun mereka berpikir udah kebudayaan mungkin udah ratusan tahun, kita benar-benar menumpahkan gelas mereka, mengisinya dengan yang baru lagi. Kenapa? Ilmunya kita balik semua. Iya. Benar nggak? Kita kan benar-benar kayak, misalnya gimana, diet apa sih yang paling shocking saat ini kalau bukan begitu KF muncul, apa sih yang nggak bikin shock? Kayak diet lain biasa-biasa aja, begitu KF shock semua, karena kayak KF itu paling melawan arus. Tapi kita melawan arus bukan melawan arus dengan katanya atau fat diet dan sebagainya. Justru kita melawan arus dengan membawa arus kebenaran, membuka selebar-lebarnya. Makanya kita maju terus, pantang mundur. Ada yang mau mundur nggak setelah KF? Nanti jadi maju perut, pantat mundur, Mas. Ya, Kalau balik karbo lagi. Pokoknya tenang, aku ujung tombak paling depan untuk nunjukin kebenaran KF. Yang penting kalian di belakangku jadi living proof aja. Buktikan omonganku benar. Aku yang di paling depan. Jadi semua yang mau jatuhin kita, mau secara teknikal, aku yang ngadepin semua. Aku cuma butuh living proof-nya bertahan terus. Jangan ada yang pada cheating, jangan pada apa-apa. Kuatin. Makin insya Allah aku yakin. Nggak lama lagi, low carb itu diakui di mana-mana. Yes. Low carb itu akhirnya nggak bisa ditutupin lagi. Low carb itu nggak bisa ditekan oleh mayoritas lagi. Kenapa? Karena minoritasnya nunjukin kebenaran. Saya ini agak ngeri loh, Mas. Terus terang ya, untuk pasien-pasien saya ya. Misalnya yang kondisi sakit kritis gitu kan, Mas. Tapi kan kita masih bertabrakan ya dengan ahli nutrisi siapapun masih bertabrakan dan masih pasti. Dengan saya ngeri gitu ya dengan memberikan dextrose sekian 25%. Saya tuh karena kan sudah protokoler. ya, kalau Mbak nggak ngakukan, karena Mbak nggak ngelakukan ya Mbak malah disalahin karena kan itu protokoler. Jadi kalau udah protokoler, kalau Mbak salah, Mbak nggak disalahin, maksud saya protokoler. Ya, saya tuh benar-benar itu. Walaupun kita tahu kebenaran nih kan, walaupun kita tahu kebenaran. Itulah Nurani menjerit kan, ya, Mbak Wi. Kan seperti Mas di TFH sebelumnya seperti Mas Jojok bilang. Mas Jojok Santoso kan bilang, Dokter Jojok kan bilang, kalau di rumah sakit itu institusi badan hukum, dilindungi hukum, punya badan kekuatan hukum karena ada protokolnya. Jadi kalaupun protokolnya tidak berhasil, tidak bisa disalahkan karena protokolnya dilindungi hukum. Itu masalahnya. Tapi karena Mas Jojok tahu kebenarannya, tapi kalau kamu mau lepas obat, ke rumahku. Nanti aku jelaskan caranya di rumahku. Kalau di rumah sakit, aku obatin. Nih, tak kasih obatnya. Karena kamu ngeluhnya ini, protokolnya aku mesti memberikan kamu ini. Kamu datang dengan kondisi gula darah segitu, ya aku harus nurunin dulu. Kamu datang dengan tensi segitu, ya aku turunin dulu. Tapi mau lepas nggak dari ini? Kita ngobrol di rumah. Diajarin gaya hidupnya di rumahnya Mas Jojok. Itu yang benar. Ya itu akhirnya ayah saya ya bisa gitu. Nggak ada jalan lain. Dan ini point of no return. Kalau Papi udah ikut ini, Papi balik lagi aku nggak tanggung jawab. Iya betul. Gitu. Ya justru malah gini loh. Aku pengennya banyak. Aku tau nggak kenapa aku setiap TFH ngajak para nakes untuk sebenarnya secara nggak langsung apa Mbak? Secara nggak langsung, dengan TFH dan SFH yang aku adakan, aku ngajak nakes ngapain? Ngajak nakes dare to declare. Betul nggak? No more silent. Jangan mau diam kalau tahu kebenaran. Aku yang ngajak deh. Aku yang interview. Ya mungkin aku yakin di KF itu banyak banget dokter. Tapi mungkin masih jalanin untuk diri mereka sendiri untuk silent. Tapi aku mau membuat TFH ini menginspirasi banyak orang lain. Aku mengangkat seorang dokter, tapi sebagai individunya yang tahu kebenaran. Aku nggak mau ngatur fungsi dia sebagai dokter di rumah sakit. Kalau sebagai dokter di rumah sakit, udah punya protokolnya, jalanin. Tapi sebagai individu, harus berani ngomong sebenarnya. Apa yang dirasakan sebagai living proof? Nggak bisa dibohongi, kan? Bisa nggak dibohongin? Kebenaran yang dirasakan di badan bisa nggak dibohongin? Nggak bisa. Makanya aku walaupun dengan titel Mbak sebagai dokter anak pun, aku mengundang Mbak di sini sebagai seorang individu yang menjadi living proof. Itu fungsi TFH, sehingga menginspirasi warrior-warrior lain yang non-nakes. Jadi kita melihat sisi dokter dari selain seorang profesi dengan dia pengetahuannya tinggi, tapi kita di TFH kita bisa melihat seorang dokter dari sisi individunya sendiri yang sudah merasakan kebenaran. Itu yang membuat semangat. Itu tujuan TFH.
Mantap. Closing statement, Mbak Uwi, silakan. Yuk. Closing statement ya, oke. Bagi siapapun yang masih maju mundur gitu ya, yang kita usaha, yang penting kita usaha, kita ikhlas, kita jalani dengan happy, gitu ya. Walaupun berat, mungkin ada beratnya, mungkin tidak mudah lah. Tapi insya Allah kalau kita jalani semua dengan ikhlas, semua kita lakukan untuk bersyukur dengan yang sudah Allah berikan, maka insya Allah semuanya akan mudah. Insya Allah. Itu aja. Itu ya. Hidup endok. Hidup endok. Hidup endok. Aku pikir bakal ngomong hidup endok. Hidup endok. Nggak, tadi Saya suka endok tipe apapun. Jenis apapun. Dok ikan, dok apa, dok ayam. Tadi bener gak sih? Dok ikan, dok ayam, dok apa? Dok bebek. Dok bebek. Dok puyuh. Kan ada tuh yang ikan, beda nggak sama yang ikannya iwa ayam, iwa telur, itu beda iwa mie, iwa tahu. Semua iwa. Iwa itu lebih ke lauk, Mas. Lauk. Kalau endok benar-benar telur ya? Telur. Oh, jadi kalau kita Jawa bilang iwa endok, jadi lauknya telur gitu. Oh iya, oke. I get it. Kayaknya habis ini bakal keluar lagi deh istilah Jawanya. Ya aku padamu Mbak Angela, endok. Aku nambahin dikit closing statementnya Mbak Dwi. Jadi ini aku share lagi. Jadi ini penyemangatnya Mbak Uwi juga bisa jadi penyemangat kita, ya kan? Tidak ada tawar-menawar. Harus kita berani penjarakan akarnya, gula dan karbo, agar ibu terbebas dari induk penyakit. Ya. Nah, ini harus kita mulai yakini. Tadi pertanyaan tadi sudah ada afirmasinya dari seorang dokter, ya. Jadi nggak usah khawatir. Harus mulai yakin. Jangan ditunda lagi. Karena pilihan ada di tangan teman-teman, bukan di tangan Mas Tio, bukan di tangan Living Proof, karena Living Proof sudah menjalani. Ya, jadi mau tunggu sampai kapan? Ya, teman-teman sendiri yang mesti putuskan. Silakan Mas Tio, closing statement terakhir. Ya, Living Proof sudah menjalani dan sudah menyemangati. Iya itu. Ini hari ini mataku agak kriep-kriep karena aku habis ngerekap 168 postingan dari tanggal 1 untuk KF Challenge. Banyak banget. Mataku sampai aku ngerut ke bawah pelan-pelan nih. Cuman di bulan Agustus ini kan biasanya kan aku kan di tengah bulan baru ngerekap yang dari post dari tanggal 1. Yeah, biasanya nggak sebanyak ini udah 168. Wow. Tapi aku belum nge-repost ke IG sih. Bayangin aja. Itu berarti para Living Proof selain sudah menjalani, mereka sudah menyemangati. Betul, sekian banyak semangat yang diberikan di grup FB, bayangin. Betul. Kayak gitu masih belum semangat juga, aduh. Masih gimana terlalu gitu. Pokoknya tenang aja. Pokoknya kalau selama selalu pantau grup-grup KF, entah itu di FB, grup WA, grup Tele, insya Allah gini. Sebetulnya low carb movement ini waktu zamannya aku dulu belajar awal mulai KF, low carb movement itu tahun 90-an itu sudah sempat ada. Tahun 90-an itu sudah ada low carb movement. Aku nggak dulu tahu tapi sudah pernah Oric Westman pernah cerita sama aku. Yes. Tapi itu nggak lama. Pelakunya low carb itu udah nggak menjalani lagi. Kenapa? Karena tekanan dari lingkungan. Karena dulu lagi ngetren-ngetrennya kolesterol itu bahaya, jadi low carb movement ditekan karena mau nggak mau mereka makan sumber hewani, sedangkan dulu kolesterol masih belum banyak pengetahuannya, tapi sudah dibuktikan bahwa tinggi kolesterol nggak bagus, jadinya pelaku low carb ini ditekan terus, akhirnya mereka nggak bisa berkembang. Komunitas low carb tahun 90-an itu nggak bisa berkembang walaupun mereka merasa sehat. Akhirnya mereka karena menjalaninya sendiri secara individu-individu, akhirnya mereka semua nggak ada yang bisa menjalankan di tengah lingkungan yang mereka sangat minoritas. Tapi aku janji, aku nggak bakal biarkan KF seperti itu. Siapapun lawannya.
Tapi yang penting aku butuh bantuan kalian. Terus aku nggak bakal berhenti KF Challenge, nggak bakal berhenti TFH. Insya Allah TFH jalan terus, SFH jalan terus, terutama KF Challenge. Sekarang yang teriak lokap ini bukan aku sendiri. Sekarang kita beramai-ramai. Sekarang susah untuk men-silence kita lagi. Susah untuk men-silence. Dan bentar lagi makin lebar lagi. Bentar lagi global awareness, terutama di pandemi ini. Orang makin aware pentingnya lokap. Lihat aja jurnal-jurnalnya nanti bermunculan. Saya bentar lagi dengan itu. Tenang aja. Saya mau pokoknya kita semua pede semua deh. Aku yang yakin pede semua. Kita nggak bakal bisa di-silent oleh siapapun lagi. Yang dulu pada teriak ketobaya, bentar lagi mereka diem. Cuman mereka bakal cuman bilang apa? Mereka bakal cuman bilang, ya bagus sih, tapi gue belum bisa kayak lo. Cuman akhirnya gitu. Akhirnya semua orang kalau udah melihat kita bertahun-tahun menjalani dan kita tambah sehat, akhirnya mereka nggak berani ngomong jelek lagi, tapi mereka cuma bilang, ya tapi kayaknya aku belum sanggup. Akhirnya mereka nggak sanggup, bukan mereka menjatuhkan kita. Lihat aja. Pokoknya always be a leader for yourself. Jangan jadi follower ya, walaupun follow aku, tapi jangan jadi follower bagi lingkungan yang mayoritas. Kalau udah tahu itu benar, harus stand out from the crowd. Harus berani menunjukkan diri. Harus dare to declare sesuai dengan gift kaos di bulan ini. Dare to declare. Yes, mantap. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, Mbak Uwi juga, spesialis sana dari Jombang ya, ini kota kelahiranku loh. Iya, Jawa Timur. Iya, bener nggak aku tadi? Iya, tak? Bener, Mas. Lumayan medok, walaupun belum sempurna. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH berikutnya di hari Selasa dan Jumat. Ya, di minggu depan. Ya, Selasa Jumat minggu depan. Karena minggunya kita ada SFH. Ya, minggu depan ada event besar lagi SFH kita. Ya. Selasa aku umumin. Sip. Terima kasih semuanya. Selamat malam, teman-teman. Ya, sampai jumpa di SFH berikutnya. Terima kasih, Mbak Wi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Wi, Mas Tio, Mas Alvin, semua.